Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 21404500017 dari kelas BK 4B. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Nah, ada beberapa video yang saya akan tampilkan mengenai perilaku yang tidak baik kepada anak berkebutuhan khusus atau seperti perilaku bullying terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Simak video berikut ini. Video perundungan yang diduga dilakukan anak SMA ini langsung tersebar di media sosial. Dalam video, tampak seorang anak berteriak dan menangis kesakitan. Rekaman dalam video berdurasi 19 detik ini diduga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Kepala Desa Bojong. Nah, perbedaan terkadang membuat kebanyakan orang menjadi asing satu sama lain dan menjadikan hubungan mereka renggang. Apalagi perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Interaksi antara keduanya sangat berkurang. Anak yang normal pasti jarang sekali yang mau berteman dengan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan menurut anak normal atau individu lainnya, anak yang berkebutuhan khusus tersebut tidak layak dijadikan teman dan mereka seringkali menjadikan anak ABK tersebut sebagai bahan olokan atau bahan ejekan. Sehingga individu yang berkebutuhan khusus tersebut menjadi minder ketika akan melakukan interaksi kepada anak-anak yang normal lainnya. Mempunyai anak berkebutuhan khusus atau ABK bukanlah kehendak semua orang. Setiap orang pasti berharap memiliki anak yang sempurna, yang normal layaknya anak-anak yang lain yang berkembang sesuai dengan usianya. ABK baik karena tunarungu, tunawicara, tunanetra, otis, dan lain-lainnya, ini haruslah diterima oleh semua pihak, tidak hanya oleh orang tua, keluarga, saudara, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Namun, ternyata masih banyak yang memandang anak ABK ini masih kurang untuk berinteraksi kepada orang yang lain. Hal ini terkait dengan persepsi serta pandangan yang secara umum memandang bahwa anak ABK bukan sekadar penyakit medis, tetapi terkadang dilihat sebagai penyakit sosial. ABK dipandang sebagai aib atau hal-hal lainnya yang berimbas terhadap identitas sosial anak dan keluarga dalam lingkungannya. ABK kerap menjadi bahan ejekan teman-temannya baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang baru saja terjadi akhir-akhir ini di lembaga atau di lingkungan sekitar kita. Tanpa adanya bully terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK, itu sudah sangat merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada keluarga, terutama orang tua dari ABK atau anak berkebutuhan khusus. Dan sebaliknya, adanya stigma terhadap ABK ini tentu makin memberatkan keluarga dan orang tua secara psikologis. Nah, bagi orang lain, berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus memang terkadang sedikit sulit. Bagaimanapun juga, anak berkebutuhan khusus atau ABK tersebut adalah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Dalam sosiologi, makhluk sosial adalah sebuah konsep ideologis di mana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai organisme yang hidup atau organisme hidup. Semua elemen masyarakat atau organisme sosial memiliki fungsi yang mempertahankan stabilitas dan kekompakan dari organisme. Dengan kata lain, manusia tergantung satu sama lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Begitu pula dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Mereka juga ingin terlibat dalam dunia di sekitarnya dan ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya maupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.
ABK juga ini ingin seperti orang pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK ini juga memiliki emosi, bisa merasa sedih, senang, malu, dan gugup. Anak ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan perhatian, kasih sayang yang lebih spesifik lagi, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Spesifikasi tersebut ada karena memiliki berbagai hambatan dalam pertumbuhannya dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Adanya dukungan-dukungan dari lingkungan akan melahirkan perasaan lega bagi keluarga anak berkebutuhan khusus, begitu juga anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Orang-orang yang biasanya memandang negatif kepada anak berkebutuhan khusus akan kehilangan dukungan untuk selalu mengecilkan ABK atau anak berkebutuhan khusus, sehingga kepedulian terhadap ABK atau anak berkebutuhan khusus membuahkan hasil, yakni mampu meraih simpati dari berbagai pihak. Nah, mulai dari sekarang, marilah kita hargai anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang berbeda dari kita. Kita harus mengajak berbicara dan mendukung anak berkebutuhan khusus tersebut supaya lebih semangat lagi untuk menjalankan kehidupannya. Dan berhentilah juga membuli atau menghina anak ABK dan menjadikan bahan ejekan kepada ABK tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit materi atau pembahasan mengenai anak berkebutuhan khusus dan mengenai seruan untuk tidak membedakan anak berkebutuhan khusus. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.